Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya timnas Indonesia di malam ketika menghadapi Jepang harus menelan kekalahan telak yaitu 4-0. Jadi kekalahan ini lebih baik daripada timnas lain yang mengalami kekalahan dari timnas Jepang. Sebut saja ketika Bahrain yang digulung dan juga Cina yang digulung pula. Tetapi timnas Indonesia yang juga dikalahkan timnas Jepang tetapi hanya 4-0. Kita masih bisa bersyukur ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, untuk menjaga asa untuk bisa lolos ke putaran ketiga, putaran keempat, ini untuk menuju Piala Dunia 2026 zona Asia ini, akankah Coach Sintayong akan terus bermain bertahan? Akankah Coach Sintayong akan terus bermain lebih defense atau permainannya secara agresif, serangannya atraktif ataupun lebih tepatnya adalah serangan counter attack? Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah kita saksikan bersama tadi malam, memang beberapa peluang didapatkan oleh timnas Indonesia dan begitu pula melihat daripada statistik yang ada, timnas Indonesia dari segi operan dan juga akurasi dalam permainan, timnas Indonesia tidak terlalu mencolok ya. Kalau kita melihat secara ranking FIFA kan gitu. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan pula, akankah Coach Sintayong harus apa ya namanya ya? Harus membuktikan lagi seketika timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di GBK pada tanggal 19, dan itu apakah menjadi nasib dari Coach Sintayong jika harus kalah dari Arab Saudi? Karena kita ketahui bersama ketika timnas Indonesia itu tandang ke Arab Saudi itu berhasil mencuri poin, dan kini skuad timnas Indonesia sudah semakin mewah. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Pemain Jepang asik sendiri waktu timnas Indonesia mau nyanyi lagu Tanah Airku. Langsung ditegur guys sama Kapitano Abang J. Nyala Abang J. Kapitano. Langsung bubar. Aman guys, mereka ini nggak tahu soalnya. Langsung minta maaf guys. Respect Jepang, respect. Gue kali ini nggak mau bahas soal hasil pertandingannya sih, karena emang sejak awal sebenarnya kita udah tahu kalau kita nggak bakal menang juga lawan Jepang. Yang mau gue bahas di sini soal ekspektasi kita yang ketinggian kayaknya nih sama timnas. Tim ini tuh baru aja dibangun dengan banyak pemain naturalisasi yang belum sepenuhnya menyatu. Memberi target harus lolos 4 besar grup dengan ancaman memecat Sintayong jika gagal rasanya kurang bijak nih menurut gue. Mendingan kita lihat aja pencapaian ini dari sudut pandang yang lebih realistis. Timnas kita udah berhasil sampai ke tahap ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuatu yang bertahun-tahun lalu mungkin hanya mimpi. Mungkin emang bukan sekarang waktunya kita bermain di Piala Dunia. Mungkin 2030 adalah tahun di mana timnas kita akan lebih solid, lebih matang, dan lebih siap menghadapi raksasa dunia. Untuk saat ini perjalanan ini adalah pembelajaran. Kekalahan dari Jepang ini bukan akhir dari segalanya. Ayo tetap kita dukung perjalanan timnas kita ini ya.
ada asa yang bisa diraih pemirsa dalam waktu terdekat tentunya skuad kita akan segera melawan skuad dari Arab Saudi tepatnya pada tanggal 19. Saya akan langsung ke Pak Mara. Ini Arab Saudi kan tentunya lawan yang tentu saja di atas kertas lagi-lagi masih lebih unggul di atas skuad kita. Chance-nya bagaimana melihat Arab ini? Kita lawan Arab pada saat away di kandang Arab Saudi kita bisa menahan 1-1. Artinya kalau kita main di kandang peluang kita lebih besar tentunya. Mengingat apalagi kita bermain di depan publik sendiri. Dukungan penonton, dukungan semua pihak sangat luar biasa dengan timnas kita. Perbedaannya adalah bila sebelumnya Arab Saudi ditangani oleh Mancini dan yang demikian taktikal dan sekarang oleh Harvey yang dari Prancis pelatih dia yang sebelumnya yang membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina. Memang perlu strategi yang khusus yang diterapkan oleh STY. Kalau STY tetap seperti sekarang ini fokus pada pertahanan, maka berat bagi kita untuk mengimbangi Arab Saudi. Karena apa? Ada rumus sepak bola pertahanan yang paling baik itu adalah menyerang. Oke. Main terbuka. Kita lihat pada malam ini juga Jepang, kalau kita lawan Jepang, pada saat kita main terbuka kan kita bisa menguasai permainan. Tapi yang pasti ujunglah setiap pemain kita punya peluang harus diselesaikan dengan baik. Begitu peluang tidak terjadi gol, maka bukan tidak mungkin kita yang akan kebobolan. Oke. Mas Bagus ini mungkin banyak yang belum paham begitu ya. Ketika pertandingan melawan Arab Saudi, bagaimana kans kita untuk lolos terutama dari kualifikasi ini? Apakah masih ada sejumlah pertandingan lagi yang harus Kalau berdasarkan hitungan polos ya, kita menghitung polos, kita masih punya 5 pertandingan. Kalau menang semua, kita bisa mengumpulkan 15, berarti tambah 3, 18 poin. Itu peluang untuk maju ke putaran keempat itu terbuka. Tapi kita harus tahu bahwa dari 5 ini adalah kita punya 3 laga home. Maka secara hitungan matematis lagi, secara teori, 3 laga home inilah kita berusaha untuk mengambil poin penuh. Atas Arab Saudi, atas Bahrain, dan juga atas Cina. Karena 2 laga lainnya kita akan away ke Australia dan juga ke Jepang terakhir sebagai penutup. Nah, tentu saja away ke Australia dan away ke Jepang menjadi PR tersendiri karena secara pengalaman mereka lebih bagus dan memang tidak mudah mengambil poin di kandang lawan. Ya, kita harus maksimalkan di kandang ini, di kandang sendiri di GBK. Apakah kita bisa ambil dari Arab Saudi nanti pekan depan, Cina dan juga Bahrain. Memang kalau secara histori, secara sejarah kita harus akui sebenarnya kita harus bersyukur dengan 3 poin yang ada sekarang karena kita belum pernah ada di sini sebelumnya kan. Gini, paling nggak kita terbuka bahwa memang level Asia sesungguhnya itu ada di putaran ketiga. Dan di manakah posisi kita sebenarnya itu yang bisa kita ambil sebenarnya pelajarannya. Oke, Pak Mara, kekalahan ini kan artinya bagi Sintayong ini sudah 2 kali ya. Kita kalah 0-4 dengan Jepang itu sejujurnya lebih baik dibanding Bahrain dan Cina. Bahrain dibantai Jepang 5-0. Cina dibantai 7-0. Kita masih bukan dibantai sih. Digorok 4-0. Beda bahasa. Ya, secara angka kita masih lebih bagus. Gitu. Jadi recover psikologisnya lebih cepat. Gitu. Saya yakin lawan Arab Saudi apalagi modal kita deruk di kandang dia. Di kandang kita saya yakin pemain-pemain kita lebih berani untuk keluar. Gitu. Bagaimana melihat kemudian mentalitas ya? Ini kan sangat berpengaruh ketika 0-4 tidak bisa dipungkiri ya Pak Mara. Pasti kemudian cukup terpukul. Tapi kalau lihat tadi meskipun kita tertinggal 0-4 mereka kan tetap bermain dengan fight. Tidak terganggu dengan hasil 0-4. Dan saya yakin bahwa proses recovery-nya tidak lama. Mereka akan sebagai pemain-pemain profesional akan cepat kembali kepada jalurnya. Setidaknya kalau kita perhatikan di 2 laga terakhir kita itu malah bermain jauh lebih berani, lebih bagus ketika dalam posisi tertinggal. Ketika lawan Cina juga ketika kalah 2-0 kita bermain lebih terbuka, lebih berani. Hari ini juga kita perhatikan sebenarnya ketika kalah 3-0, tertinggal 3 gol kita juga bermain lebih bagus, lebih attacking. Tidak ada rasa grogi ataupun kalah duluan enggak gitu. Ini saya pikir ini baik. Dari pantauan analisa Mas Bagus seperti itu ya, memang terlihat mentalitas pemain kita. Di luar mungkin lawan juga sudah mengendorkan pressure-nya, tapi respon kita bisa respon pemain kita bagus gitu loh. Karena kalau pada umumnya kan kalau udah kalah 3-0 ya ngapain sih berjuang lagi, tapi enggak, kita masih berusaha, kita masih kejar itu. Karena itu pilihannya, apakah STY lawan Arab Saudi akan masih menggunakan strategi bertahan dulu, menunggu atau bermain normal yang terbuka. Jadi
pada saat tertinggal. Pada saat kita tertinggal lawan Bahrain, kan kita main terbuka kan kita bisa hampir menang. Iya. Dan harusnya menang kalau tidak ada kejadian wasit Kejadian World Cup wasit. kan. Oke, strategi apa yang kira-kira yang paling tepat tentunya khususnya menghadapi Arab Saudi ya? Sintayong ini harus menerapkan seperti apa kurang lebih? Kalau saya perhatikan sebenarnya Indonesia itu kalau bertemu dengan tim-tim dari Semenanjung Arab itu malah punya peluang karena memang mereka itu secara tim mereka lebih suka bermain individu ya para tim-tim dari Bahrain dari Semenanjung Arab dibandingkan melawan tim dari negeri Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea kita kan lebih kesulitan karena mereka lebih kolektif bermainnya. Melawan tim-tim yang dari Arab Saudi seperti Arab Saudi, Bahrain mereka secara individu ingin show off dan itu akhirnya meninggalkan lubang-lubang tuh. Itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Ya tinggal pendekatannya seperti apa. Oke. Gitu. Ini kan tadi ketika disebutkan bahwa mentalitas dari skuad kita ini tampaknya sudah jauh lebih dewasa. Ini menjadi modal tersendiri artinya. Betul, modal tinggal sekarang bagaimana STY. Dan lawan Arab Saudi saya kira pertaruhan nasib STY. Kalau kalah saya yakin PSSI akan mengambil sikap kepada masa depan STY. Prediksi Pak Mara seperti apa kemungkinan nasib dari STY sendiri? Kalau kalah saya yakin PSSI mengambil keputusan bahwa untuk mengganti. Oke. Mas Bagus, bagaimana? Ya, ini kan sebenarnya risiko pekerjaan saja kan begitu. Bahwa kemudian STY kan waktu itu juga sempat mengatakan bahwa saya menargetkan saya akan kejar peringkat 4 untuk bisa maju ke putaran selanjutnya kan begitu. Nah, kalau lawan Arab Saudi nanti ternyata hasilnya kalah, kan tentu saja hitungan itu akan berubah semua kan. Nah, ini tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh tim pelatih juga apakah diganti atau tidak. Tapi yang pasti sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana di waktu yang sangat singkat para pemain ini bisa recovery secara fisik maupun secara mental sehingga kemudian diperhatikan apakah perlu ada perubahan apa enggak. Kevin Dick cedera hari ini kita berharap dia cepat recover karena kalau tidak akan berubah juga susunan pemainnya kan begitu. Karena saat ini hari ini ada 4 pemain yang tidak disertakan begitu ya karena bagian dari peraturan begitu. Apakah nanti 4 ini akan disertakan di laga kedua berikutnya atau mungkin tetap ada di luar kita tidak tahu. Oke. Waktu kurang lebih sekitar 4 hari lagi sebelum menuju tanggal 19 untuk pertandingan selanjutnya. Di sisa waktu yang kurang lebih relatif cukup singkat, Pak Mara. Apa yang kira-kira ini harus dimaksimalkan untuk para pemain? Lebih pada recovery psikologis. Ya. Lebih pada psikologis. Habis itu dengan tidak akan mungkin ada latihan berat di sini. Betul. Pasti recovery, lebih pada recovery, istirahat. Ya main biasa gitu latihan ringan untuk menggalikan kebugaran dan saya yakin mereka akan cepat kembali karena mereka adalah pemain-pemain profesional dan bermain di liga-liga Eropa pemain-pemain kita saat ini jadi rasanya secara psikologis mereka cepat akan terpulih tinggal lawan Arab Saudi penentuanlah soal nanti line up-nya seperti apa taktiknya seperti apa itu semua kembali pada STY oleh karena itu baik bila PSSI juga terbuka memberikan warning kepada STY agar memberikan yang terbaik pada laga nanti di Arab Saudi. Oke, sekali lagi kita tentunya mengharapkan hasil terbaik dan usaha terbaik kita apresiasi dan tentunya kita akan terus dukung skuad Garuda untuk pertandingan selanjutnya. Oke sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.